Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas episode 4 yang akan mendatang. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari pembahasan episode 3, dimana setelah membeli microchip di Bagogo dengan harga mahal, ternyata rusak. Jadi, Adudu memikirkan cara lain dengan mencari informasi di sebuah kilang Newbot, yang dimana ini merupakan arc selanjutnya setelah Windara, yaitu arc Gentar, dimana Adudu akan mencari microchip di kilang Newbot dan akan bertemu Power Spera Codebot yang bakal menjadi akar masalah di arc tersebut. Nah, Adudu di sini masih bisa membuka teleportasi untuk menyusul Boboiboy, tapi secara manual lewat bantuan komputer miliknya, yang dimana ia teleport ke suatu tempat gelap. Apakah ini sudah di kilang Newbot atau mereka sudah berada di Istana Kuputri? Nah, lanjut kita ke kawan-kawan Boboiboy. Nah, setelah mereka tumbang, Maripos di sini ditumbuk dengan keras oleh si Bella dan kawan-kawannya cuma pasrah saja. Kita diperlihatkan kalau Cikala ini digendong oleh prajurit Krakatoa yang mungkin saja nantinya ia bisa pulih. Setelah Maripos sadar, ia melihat kapal angkasanya yang sudah rusak karena dikendalikan oleh Yaya dan Ying. Memang agak aneh di sini, padahal kan masih ada Gopal yang bisa kendalikan. Nah, mereka sepertinya tidak jauh dari lokasi Boy dan Feng. Nah, lanjut kita bahas mengenai jam kuasa Boboiboy yang turun tingkat. Setelah Boboiboy ini masih nekat berpecah menjadi 3, hasilnya memang menjadi tahap 1. Namun, selain itu, kekurangan lainnya, dia malah makin pelupa. Tapi, tidak seperti biasanya, di mana ia lupa namanya sendiri menjadi Ahmad Sobri, dan juga Feng yang menjadi Robert Chan. Bahkan mendeskripsikan yang lainnya saja, kuasa angin ini malah salah kepada penduduk kampung Kepaku. Yang mungkin ini efek sudah kehabisan tenaga dan juga berpecah terlalu jauh. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke datangnya Muskida ke kampung Kepaku, di mana tujuannya sendiri untuk mencari pekerja untuk tambang, yang dimana anak-anak di sana malah harus dipaksa juga untuk bekerja. Benar-benar kejam juga. Memang Ramos ini sudah serakah, masih juga belum puas. Alhasil Boboiboy yang sebelumnya bersembunyi akhirnya muncul untuk menyelamatkan mereka. Namun di sini Muskida aneh sekali, padahal ia yang tahu adanya Tuanku Putri dan merencanakan penangkapannya. Tapi dia sendiri tidak kenal dengan Boboiboy dan Feng. Selain itu memang Muskida nampaknya kuasanya tidak ditampilkan. Malah setelah Krakatoa kalah ini nampaknya panik dan ingin kabur. Padahal yang turun tangan di sini cuma Feng dan Boboiboy angin saja. Jadi dengan ketidakberdayaan Muskida, ia dipukul dengan pemukul alat dan terpental jauh. Hal ini berbanding terbalik di komik, di mana Muskida ini memang diperlihatkan kekuatannya yang menyulitkan musuhnya dengan mata-mata. Namun di animasi ini sepertinya di nerf. Harusnya bisa dikeluarkan kekuatannya, walaupun kuasa Boboiboy ini turun tingkat karena masih seimbang. Setelah masalah beres, memang kita tidak diperlihatkan nasib dari pekerja tambang di sana. Apakah memang sudah bebas begitu saja karena Muskida dan Krakatoa sudah kalah? Atau apakah masih harus dibebaskan? Karena setelah itu kawan-kawan Boboiboy menyuruh untuk cepat berkumpul dengan yang lain. Kita juga tidak diperlihatkan dari kunci kamar armor Windara yang dipakai Nati. Papi Liam juga tidak memberikannya. Kira-kira bagaimana Boboiboy dan kawan-kawan ini mendapatkan kunci aksesnya? Setelah sudah berkumpul, pastinya mereka akan merancang strategi untuk menyergap ke Istana Kuputri untuk menyelamatkannya, di mana nantinya Maripos akan mengarahkan Boboiboy dan kawan-kawan masuk ke dalam Istana Kuputri lewat jalan rahasia. Tapi memang mereka pastinya ketahuan karena istana sana sudah memiliki mata-mata yang bisa merasakan keberadaan Boboiboy dan kawan-kawan. Jadi nantinya Boboiboy dan kawan-kawan dihadang oleh 2 jenderal lainnya, yaitu Karumbang dan Vespira, di mana Karumbang sendiri berbadan besar seperti kumbang dan juga ia berkaki 4. Lalu Vespira sendiri memiliki pedang penyengat dan juga memiliki asid untuk melelehkan lawannya. Tetapi tujuan utama mereka yang pertama yaitu mengambil baju perisai. Makanya saat pertarungan ia kembali kabur dan mencari jalan untuk di sana. Di samping itu, Kuputri dihadapkan Ramos, di mana Ramos meminta untuk membuka isyarat kristal yang gunanya untuk mengontrol pikiran seluruh rakyat Windara. Karena saat ini Ramos cuma bisa mengontrol yang berakal pendek seperti Krakatoa dan Karantular, di mana Karantular sendiri merupakan musuh terkuat yang akan dihadapi Boboiboy dan kawan-kawan. Setelah Boboiboy dan kawan-kawan mendapatkan baju perisainya, ia akan menghadapi keempat jenderal yang sudah berkumpul bersama Krakatoa.
di mana motif baju perisai sendiri disesuaikan dengan motif serangga agar bisa menyerupai legenda Kesatria Windara. Semoga saja nantinya bakal dikisahkan tentang Kesatria Windara terdahulu. Nah, untuk armor yang dipakai Bobo Boy, motifnya adalah seekor semut. Makanya ada antena seperti semut. Sementara Yaya dan Ying motifnya adalah kupu-kupu. Makanya ada sayap di belakang baju perisainya. Nah, untuk Feng dan Gopal motifnya ada kumbang, yang dimana tanduknya sendiri sangat besar di kepala mereka. Nah, mampukah Bobo dan kawan-kawan ini bisa menyelamatkan Kuputri dengan baju perisai tersebut? Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.